Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Study Logic. Nah, di sini kita bakal bahas soal-soal matematika SMK. Di mana sumber soal yang kita bahas di sini adalah dari modul pembelajaran SMA. Oke, kita langsung aja ya bahas soal nomor pertama. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah soal-soal matematika tentang persamaan nilai mutlak satu variabel, yang dimana materi ini merupakan materi matematika wajib kelas 10 SMA. Nah, oke. Di sini ada soal yang pertama. Jika nilai mutlak X sama dengan 2, maka nilai X yang memenuhi adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama yang harus kita tahu adalah konsep nilai mutlak. Nah, teman-teman harus tahu nih bahwa jika ada suatu nilai mutlak X akan sama dengan X jika berlaku untuk X itu lebih dari atau sama dengan 0. Artinya, di mana nilai X ini adalah 0 atau positif. Nah, sedangkan definisi yang kedua adalah nilai mutlak X ini akan sama dengan negatif dari X itu jika berlaku untuk X kurang dari 0, artinya untuk X-nya yang negatif. Nah, dari sini kita bisa mendapat kesimpulan bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif ya, kalau kita lihat dari definisi nilai mutlaknya. Oke, dari konsep nilai mutlak tersebut, maka kita dapatkan nilai mutlak X sama dengan 2 akan sama dengan, kita akan mencari X-nya ini kan. Nah, berarti nilai X-nya itu adalah 2 ya, atau negatif 2. Karena kan tadi hasilnya itu sama dengan 2. Nah, artinya angka yang ada di dalam nilai mutlak ini adalah kemungkinan 2 atau negatif 2, karena hasilnya sama dengan 2. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai mutlak. Oke, yang selanjutnya, himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x tambah 3 sama dengan 9. Nah, kalau yang ini kan bentuknya lebih rumit ya, tapi pada intinya sama ya. Ketika ada suatu bentuk nilai mutlak, maka kita merujuk kepada konsep nilai mutlak yang tadi. Nah, kita lihat di sini penyelesaiannya. Nah, itu kan masih merujuk kepada konsep nilai mutlak tadi. Maka didapatkanlah, nah kan tadi nilai mutlak 2x tambah 3. Nah, artinya yang pertama untuk 2x tambah 3 tetap kan. Yang kedua untuk negatif dari 2x tambah 3. Nah, sehingga didapat untuk 2x tambah 3 sama dengan 9, maka 2x sama dengan 6, dan didapatlah nilai x sama dengan 1. Sedangkan untuk negatif dari 2x tambah 3 sama dengan 9, didapat 2x tambah 3 sama dengan negatif 9. Nah, 2x sama dengan negatif 12 dan x sama dengan negatif 6. Nah, maka kita dapatkan nih himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6 dan 3. Nah, selain cara ini, kita juga bisa memanfaatkan sifat nilai mutlak. Nah, yaitu sifat nilai mutlak X akan sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mencari atau menyelesaikan persoalan nilai mutlak. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat. Nah, tadi kan persoalannya itu nilai mutlak 2x tambah 3 sama dengan 9. Nah, kita ubah nih yang nilai mutlaknya menjadi akar dari 2x tambah 3 kuadrat. Perhatikan, kan sama dengan 9. Nah, untuk menghilangkan akar ini, maka kita kuadratkan kedua ruas, sehingga didapat 2x tambah 3 dikuadratkan sama dengan 9 kuadrat. Nah, kita operasikan, sehingga didapat 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9, sama dengan 81. Nah, kita sama dengan 0 kan? Menjadi 4x kuadrat tambah 2x dikurangi 72 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan nih persamaan ini menjadi x kuadrat ditambah 3x dikurangi 18 sama dengan 0. Setelah itu difaktorkan menjadi x tambah 3, x tambah 6 dikali x dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga didapat
X sama dengan negatif 6 atau X sama dengan 3. Nah, kalau kita lihat sama kan nilainya antara penyelesaian dengan konsep nilai mutlak atau menggunakan sifat nilai mutlak. Jadi kalian boleh menggunakan kedua cara ini ya. Salah satu dari cara ini, maaf. Oke. Yang selanjutnya persoalannya adalah jika nilai mutlak X tambah 1 ditambah 2X sama dengan 7, maka nilai X yang memenuhi adalah, nah ini bentuk soalnya beda lagi nih. Yang ruas yang kirinya itu ada nilai mutlak, ada yang bukan nilai mutlak, kan? Ada yang di dalam tanda mutlak, ada yang juga tidak. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, yang harus kita lakukan adalah mengelompokkan mana yang berada di dalam tanda mutlak dan mana yang enggak. Nah, sehingga didapat jadi seperti ini. X tambah 1, nilai mutlak X tambah 1 sama dengan negatif 2X ditambah 7. Nah, setelah itu, bisa kita gunakan konsep nilai mutlak tadi. Atau boleh juga menggunakan, apa tadi tuh? Yang sifat nilai mutlak tadi ya, yang dikuadratkan itu. Nah, sekarang di sini kita pakai konsep nilai mutlak. Sehingga didapat, nah yang nilai mutlak X tambah 1 itu menjadi X tambah 1 atau negatif X tambah 1. Sehingga kita dapatkan untuk X tambah 1 sama dengan negatif 2X tambah 7, maka nilai X-nya adalah 2. Sedangkan untuk negatif X tambah 1 sama dengan negatif 2X tambah 7, didapatlah nilai X-nya adalah sama dengan 8. Nah, jadi nilai X yang memenuhi adalah 2 atau 8. Nah, mungkin kalian bisa coba ya menggunakan sifat yang tadi, yang nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, kalian buktikan nih hasilnya sama nggak sama yang ini. Oke, selanjutnya. Nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2X dikurangi 6 sama dengan negatif 2 adalah, nah kalau kita perhatikan soal ini, dan ini kita harus ingat ya bahwa hasil dari nilai mutlak atau output dari nilai mutlak itu selalu positif. Kalau kita lihat di sini, nilai mutlak dari 2X sama dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Nah, kita lihat nih dari bentuknya. Sebenarnya kan kalau kita lihat dari bentuknya juga sudah terlihat ya bahwa dari persoalan ini tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Kenapa? Karena persamaan tersebut tidak memenuhi syarat nilai mutlak. Kenapa? Karena bahwa diketahui bahwa hasil dari nilai mutlak itu akan selalu positif. Nah, makanya untuk persoalan ini jawabannya adalah tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak tersebut. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini bentuk soal yang lain lagi nih. Ditanyakan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 4X dikurangi 2 sama dengan nilai mutlak X tambah 7 adalah, nah ini kedua ruasnya itu sama-sama bentuk nilai mutlak. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, kita bisa menggunakan sifat tadi, yang nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, sehingga didapatkanlah seperti ini. Untuk menghilangkan akar di kedua ruas, maka kita kuadratkan ya kedua ruasnya. Sehingga didapat seperti ini. Nah, setelah itu dijabarkan nih menjadi 4X dikurangi 2 kuadrat sama dengan X tambah 7 kuadrat. Didapatlah, bisa kalian lihat, 16X kuadrat dikurangi 16X ditambah 4 sama dengan X kuadrat tambah 14X ditambah 49. Nah, sama dengan 0 kan, sehingga didapat 15X kuadrat dikurangi 30X dikurangi 45 sama dengan 0. Nah, kita bisa sederhanakan nih persamaan ini, dibagi dengan 15 ya. Sehingga dapat X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan, dapatlah X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan 3. Nah, untuk bentuk soal seperti ini, untuk cara mudahnya bisa kalian gunakan sifat nilai mutlak tersebut ya. Oke, selanjutnya. Nilai X yang memenuhi nilai mutlak 3X dikurangi 6 dikurangi mutlak X tambah 2 sama dengan 0 adalah, nah gimana nih cara menyelesaikannya? Nah, ini bisa kita ubah ke dalam bentuk seperti pada soal yang sebelumnya. Dengan menggunakan cara yang sama, dengan sifat yang tadi, nah
ini diubah dulu menjadi nilai mutlak 3x dikurangi 6 sama dengan nilai mutlak x tambah 2. Caranya sama, di akar kuadratkan ya, menggunakan sifat tadi, lalu kuadratkan kedua ruas, lalu kalian jabarkan, pindah ruaskan atau sama dengan 0 kan, sehingga akan kalian dapatkan nilai x-nya yaitu 1 atau 4. Nah, jadi nilai x yang memenuhi adalah 1 atau 4. Nah, ini ada bentuk soal lain nih. Himpunan penyelesaian dari, nah ini bentuknya nilai mutlaknya pecahan nih. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke. Nah, kita bisa menggunakan cara yang sama kayak tadi dengan mengkuadratkan kedua ruas. Nah, sehingga didapat seperti ini. Oke, kuadratkan kedua ruas. Nah, didapatlah seperti ini. Lalu bisa kita kalikan nih. Penyebut sama 4 ya. Sehingga didapat, nah seperti ini. Intinya caranya itu sama kayak tadi. Ini hampir sama tadi ya kayak yang nomor berapa nih? Yang 15x kuadrat dikurangi 30x dikurangi 45. Sama-sama dibagi 15. Nah, sehingga didapat x tambah 1 dikali x dikurangi 3. Nah, didapatlah nilai x-nya negatif 1 atau x sama dengan 3. Nah, sebenarnya untuk cara mudahnya ya bisa kita gunakan nih sifat yang nilai mutlak x sama dengan akar dari x kuadrat. Oke, ini masih ada soal nih. Ini lebih rumit lagi. Nilai mutlak 2x dikurangi 5 sama dengan 3 ditambah 2 kali nilai mutlak 7 dikurangi x. Bagaimana nih caranya menyelesaikannya? Kalau kita lihat kayaknya rumit gitu ya. Oke, ternyata masih bisa kita gunakan sifat yang tadi. Nah, bagaimana caranya? Oke, nah sama kuadratkan kedua ruas dan nah untuk kita lihat nih yang di ruas sebelah kanan, anggap 3 itu sebagai A dan 2 kali 7 dikurangi X itu sama dengan B. Nah, sehingga bisa kita dapatkan, nah seperti ini ya. Nah, lalu ini biasa nih dikuadratkan menggunakan rumus, bisa menggunakan rumus A tambah B kuadrat ya. Dengan sifat itu, maka bisa kita dapatkan yang ruas kanannya itu 9 ditambah 12 dikali 7 kurangi X ditambah 4 kali 49 dikurangi 14X ditambah X kuadrat. Nah, soal hitung-hitungnya saya serahkan kepada kalian ya, sehingga didapatlah seperti ini. Nah, maka nanti nilai akhirnya didapat nilai X sama dengan 11/2. Nah, ini nilai X yang memenuhinya hanya 1 ya, karena kalau kita lihat nih di kedua ruas itu kan nilai 4X kuadratnya itu dicoret ya, karena saling menghabisi ya. Maaf, bukan saling menghabisi ya. Ini apa ya? Kan kalau misalkan di sini ada 4x kuadrat, di sini ada 4x kuadrat, ya artinya ini bisa dicoret gitu ya. Karena kalau misalkan dipindah ruaskan juga kan hasilnya habis. Gitu. Nah, ini soal selanjutnya. Nah, ini lebih ke soal cerita nih. Sebuah perusahaan sudah mendirikan minimarket A di kilometer ke-20 pada suatu jalan dan minimarket B di kilometer ke-50 pada jalan yang sama. Perusahaan tersebut ingin mendirikan sebuah minimarket lagi di jalan tersebut. Jika perusahaan menginginkan minimarket yang baru memiliki jarak lebih dari 20 km terhitung dari minimarket B. Minimarket B itu yang tadi di kilometer ke-50 ya. Tuh. Bisa dilihat di gambar. Pada kilometer berapakah minimarket yang baru mungkin didirikan? Nah, persoalan seperti ini ya intinya bisa kita gunakan konsep nilai mutlak gitu dalam menyelesaikan persoalan seperti ini. Nah, bagaimana? Pertama, kita misalkan minimarket baru itu terletak di kilometer, maaf itu tipe ya, malah kolimeter itu maksudnya kilometer X. Nah, maka kita dapatkan nih bentuk persamaan matematikanya menjadi nilai mutlak X dikurangi 50 lebih dari 20. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Karena dari soal tadi diketahui kan bahwa minimarket baru ini memiliki jarak lebih dari 20 km. Nah, makanya ini tanda pertidaksamaannya lebih dari 20. Nah, terhitung dari minimarket B. Minimarket B itu kan ini nih, ya kan?
di kilometer ke-50. Nah, maka bentuknya menjadi nilai mutlak X dikurangi 50, ya, X dikurangi kilometer yang menjadi patokannya itu lebih dari 20. Nah, sehingga didapatlah yang pertama itu, kan tadi kita ubah dulu ya, menggunakan konsep nilai mutlak. Yang pertama itu kan untuk X dikurangi 50 lebih dari 20, maka X-nya lebih dari 70, dan atau yang kedua itu untuk negatif X tambah 50 lebih dari 20. Nah, maka nilai X-nya itu kurang dari 30. Nah, artinya minimarket yang baru itu dapat dibangun di jalan yang sama dengan letak kurang dari 30 km dari yang si kilometer 50 itu ya, atau lebih dari kilometer 70. Nah, artinya berada di tengah-tengah nih di antara kilometer ini. Nah, berarti antara di sini kan, kalau kilometer 30 kan berarti di sini. Nah, kan kurang dari kilometer 30 atau lebih dari kilometer 70, berarti bisa di sini atau di sebelah sininya. Nah, seperti itu. Nah, ternyata ya hal-hal sepele kayak gini itu ternyata menggunakan konsep nilai mutlak. Jadi, kalau kalian beranggapan bahwa matematika itu tidak berguna, kalian salah besar. Oke, selanjutnya. Nah, ini masih soal cerita. Ketinggian normal permukaan air Sungai Bengawan adalah 120 cm. Ketinggian permukaan air Sungai Bengawan dapat berubah-ubah pada musim kemarau atau musim penghujan. Jika penyimpangan ketinggian permukaan air tersebut kurang dari 11 cm, maka interval ketinggian Sungai Bengawan adalah... Nah, untuk menjawab soal seperti ini, pertama kali kita misalkan ketinggian air yang mungkin dicapai dalam satuan sentimeter itu sebagai X. Nah, maka kita peroleh bentuk nilai mutlak X dikurangi 120 kurang dari 11. Nah, karena diketahui di soal, jika penyimpangan ketinggian permukaan airnya itu kurang dari 11 cm. Nah, maka didapat bentuk persamaan matematisnya seperti ini. Nah, lalu berdasarkan definisi nilai mutlak, yang pertama untuk X kurang dari 120, X dikurangi 120 kurang dari 11, maka didapat X itu lebih dari 131. Dan atau negatif dari X dikurangi 120 kurang dari 11, maka didapatlah X lebih dari 109. Nah, maka dari itu jika digabungkan, intervalnya berada di antara 109 sampai 131. Nah, artinya bahwa ketinggian Sungai Bengawan ini di antara 109 cm dan 130 cm. Nah, tadi kan terus disinggung tuh bahwa cara menyelesaikan nilai mutlak itu menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, nah kenapa sih sifat ini ada gitu? Nah, apa yang membuktikan bahwa sifat ini benar? Nah, kita buktikan. Kita artinya untuk membuktikan sifat tersebut bahwa kita harus membuktikan akar dari X kuadrat itu lebih besar sama dengan 0. Nah, jika X lebih besar sama dengan 0, maka akar dari X kuadrat itu sama dengan X. Ya, jika X-nya 0 atau positif, maka akar dari si X itu, akar dari X kuadrat itu sama dengan nilai X tersebut ya. Nah, jika X kurang dari 0, nah ini definisi nilai mutlak yang tadi ya, maka negatif X lebih dari 0, ya kan? Dan X kuadrat itu sama dengan negatif X dikuadratkan, bener gak? Nah, ini kan yang X kurangi dari, bentar. Nah, yang ini kan, X kurang dari 0 itu kalau kita kalikan dengan negatif, menjadi negatif X lebih dari 0. Dan, nah kita tahu bahwa X kuadrat itu akan sama dengan negatif X dikuadratkan. Betul nggak? Nah, sehingga akar dari X kuadrat itu akan sama dengan negatif X. Nah, ini dapat dari mana? Dari yang ini nih. Kalau misal kita akarkan kedua luas, ya kan, untuk menghilangkan kuadratnya ini kuadrat yang sebelah kiri ini, maka ini kan bisa diubah ya ke sini jadi akar. Nah, sehingga akar dari X kuadrat sama dengan negatif X. Nah, sehingga diperoleh akar X kuadrat sama dengan X untuk X lebih besar sama dengan 0, dan akar X kuadrat sama dengan negatif X untuk X kurang dari 0.
Ya. Dengan kata lain, akar X kuadrat itu sama dengan nilai mutlak X. Kenapa? Karena kita lihat nih dari sini. Ya kan, ini yang sebelah kirinya itu sama-sama akar X kuadrat. Nah, sedangkan sama dengannya itu, yang luas kanannya itu bisa X atau negatif X, tergantung nilai X itu kan. Kalau nilai X-nya 0 atau positif tetap X, kalau nilai X-nya negatif nih, syaratnya X kurang dari 0, maka menjadi negatif X, atau artinya akan tetap positif kan. Nah, dengan kata lain, akar dari X kuadrat itu akan sama dengan nilai mutlak X. Artinya bahwa akar dari X kuadrat itu selalu positif, selalu nilai X itu selalu positif. Maaf, outputnya ya, bukan nilai X-nya yang positif, tapi outputnya. Seperti itu. Nah, ini adalah pembuktian dari sifat tersebut. Dan itu terbukti ya, kita dapat membuktikan kebenaran dari sifat tersebut. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini supaya lebih berkembang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.